Sekarang saya akan menjelaskan mengenai, modifier pada Java. Jadi, terdapat 2 jenis modifier pada Java ya. Yang pertama yaitu adalah access modifier dan yang kedua adalah non-access modifier. Nah, access modifier sendiri, itu ada untuk kelas, ada juga untuk atribut. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas adalah access modifier untuk kelas. Nah, berbicara mengenai access modifier, kelas, itu ada 2, yaitu public dan default. Kalau sebuah kelas akses modifiernya public, maka kelas tersebut dapat diakses melalui kelas lain manapun, pun itu berbeda package. Sedangkan, jika kelasnya, eee eee, akses modifiernya adalah default, maka dia kelas tersebut tidak dapat diakses dari, kelas lain yang berada di package lain, hanya dapat diakses dari package yang sama. Nah, misalnya seperti ini, kita lihat pada program yang ada. Nah, ini kelas main ini, akses modifiernya adalah public. Namun, jika kita hapus, ini akan berubah menjadi default. Sekarang kita coba langsung saja kita praktekkan, kita dapat lebih mudah memahami. Sekarang kita coba membuat satu, package tambahan untuk Java pada project Java fundamental. Kita beri nama pack baru, maaf. Kemudian pada pack baru tersebut kita tambahkan sebuah kelas, beri nama saja kelas penjumlahan. Oke. Nah, di kelas penjumlahan ini kita buat sebuah, metode ya. Kelas penjumlahan, tidak apa-apa kita buat public saja dulu. Klik, kemudian kita buat sebuah metode, maksud saya, public public, integer. Kenapa integer? Karena kita akan, memberikan nilai balik integer, kemudian nama metodenya adalah tambah. Nah, anggaplah kita akan menambahkan 2 buah, nilai, sehingga kita membutuhkan 2 buah parameter untuk menerima inputan dari, eee, argumen dari fungsi pemanggilnya. Kemudian di dalam metode ini, kita akan mengembalikan nilai penjumlahan. Nah, agar lebih mudah dipahami, saya deklarasikan sebuah variabel di sini untuk menampung nilai hasil penjumlahan A dan B, yaitu variabel C. Oke, kemudian return C. Oke, cukup untuk kelas penjumlahan ini. Sekarang kita berpindah ke package Java fundamental. Di sini kita coba menambahkan sebuah kelas juga. Nama kelasnya adalah pengurangan. Ya, pengurangan. Nah, kelas pengurangan ini kita atur public juga. Sekarang kita membuat metode juga di dalamnya, yaitu public integer kurang. Kita mengurangkan 2 buah ya. Integer A, integer B. Kemudian hasilnya kita simpan di variabel C juga. C sama dengan A dikurang B. Dan dikembalikan ke fungsi pemanggilnya. Oke. Kembali ke kelas main. Di kelas main kita untuk mengakses metode di kelas pengurangan dan kelas penjumlahan ini, karena metodenya bukan statik, maka kita harus mendeklarasikan objek dari kelas dari metode tersebut dahulu. Baru kita dapat mengakses metode tersebut. Sekarang kita deklarasikan objeknya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengurangan. Di pengurangan, nama objek satu saja, kemudian new,
pengurangan, koma ya. Kemudian penjumlahan obj2 sama dengan new penjumlahan. Nah, kenapa error di objek 2 ini, di obj2? Karena kelas penjumlahan tidak dapat ditemukan pada package Java fundamental. Sehingga hal yang harus kita lakukan adalah mengimport ya. Karena penjumlahan ini, kelas penjumlahan ini berada di package yang lain. Mohon maaf. Karena kelas penjumlahan ini berada di package yang lain, yaitu di pack baru, maka kita harus mengimport package ini. Jadi, kita tambahkan di atas, import pack baru, titik penjumlahan. Ya. Dengan begini, kita dapat mengakses seluruh metode yang ada di kelas penjumlahan. Sekarang sudah tidak terlihat error lagi ya, karena kelas penjumlahan sudah dapat ditemukan. Kemudian selanjutnya adalah kita mencoba menampilkan hasil dari pengurangan dan penjumlahan. Sistem out println. Di sini kita coba memanggil obj1 dot, kemudian kita pakai adalah kurang ya. Sampai kita mengurangkan antara 10 dan 5. Kemudian yang kedua, sistem out println obj2 ditambah 10,5. Sekarang kita coba lihat ya. Coba lihat apakah ini bekerja. Run. Jadi ingat ya, sebuah metode jika dia adalah metode statik, tidak perlu, kita bisa mengaksesnya secara langsung dengan menyebutkan nama kelasnya ya. Oke, ini hasilnya sudah muncul. 5 kita peroleh dari pemanggilan metode kurang pada objek 1 ya, dengan mengirimkan argumen 10,5. Nah, 10,5 ini akan dikirimkan ke tadi ya, 10, A-nya 10, B-nya 5, sehingga ketika A dikurang B itu diperoleh hasilnya, maka di perintah baris ke-5 ini akan nilai hasil pengurangan A dan B, A dikurang B ini akan disimpan di variabel C dan dikembalikan ke fungsi pemanggilnya di kelas main. Di mana? Ya di sini. Ya akan diperoleh angka 5. Kemudian sedangkan yang di bawah ini, nah ini adalah metode tambah yang ada di kelas penjumlahan ya, yang telah sebelumnya kita bentuk objeknya terdahulu yang bernama objek 2. Nah, tadi kita ingat kembali bahwa kelas penjumlahan ini tidak dapat diakses apabila kita tidak mengimport package-nya ya. Jadi harus diimport terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita lihat sekarang ini kan sama-sama ini ya, sama-sama public ya. Di pengurangan ini, di kelas pengurangan metode kurang ini bersifat public, sedangkan di kelas penjumlahan metode tambah ini bersifat public juga. Tapi di kelasnya, begitupun dengan kelasnya kita lihat sama-sama public. Nah, sekarang kita coba ubah kedua-duanya menjadi default. Kita hapus, kemudian di penjumlahan kita hapus juga, sehingga menjadi default. Dan kita lihat di main, apa yang terjadi. Nah, karena kelas penjumlahan di sini adalah default, maka dia tidak dapat diakses, karena akses modifier default hanya dapat diakses pada kelas yang sama. Nah, itulah sebabnya kenapa di baris kelima pembentukan objek dari kelas pengurangan ini tidak error. Karena kelas pengurangan masih berada pada objek yang sama dengan kelas main. Sedangkan kelas penjumlahan ini
itu berada pada package yang berbeda. Sehingga ketika, eee, kelas penjumlahan ini akses modifiernya adalah public default, maka itu tidak dapat diakses. Jika kita tambahkan public, maka error-nya akan hilang. Nah, sudah dapat bekerja ya. Jadi, seperti itu ya perbedaan antara public dan default untuk akses modifier, kelas. Eee, jadi, masih banyak hal lain yang bisa kita pelajari mengenai akses modifier ini, eee, utamanya dari sisi akses modifier atribut yang akan kita bahas pada video berikutnya. Untuk penjelasan mengenai akses modifier untuk kelas ini saya rasa cukup ya. Jika teman-teman merasa video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman ataupun dirasa bermanfaat, jangan lupa, klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.